Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tajudin. Di video kali ini kita akan sedikit update, yang dimana sebelumnya itu saya belum menginstal text editor untuk web API kita. Jadi di sini saya akan menggunakan CK Editor sebagai text editornya yang akan ditaruh di text area. Jadi di sini kamu boleh buka aja texteditor.com, kemudian kamu boleh ke bagian menu ini, lalu kamu boleh download. Lalu kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Tapi di sini saya akan memilih CK Editor versi 5 ya sekarang ya, yang terbaru, yang untuk klasik ya. Lalu kemudian kamu boleh via CDN link. Jadi kamu harus terhubung dengan internet gitu ya, atau kamu boleh mendownload dari versi ini ya, yang terbaru ini. Untuk sekarang saya akan mengkopikan aja menggunakan link ini ya, CDN dari CK Editor ini. Lalu saya akan melihat quick start guide-nya. Baik, di quick start ini kamu boleh scroll aja. Dan di sini ya, nanti kita text editor ini akan kita panggil ID-nya itu editor dari script JavaScript untuk ini ya, editornya. Jadi kita akan langsung aja via check editor. Jangan lupa untuk buka dulu ya. Jangan lupa project kamu buka di Visual Studio Code. Kalau sudah dibuka, ini saya akan close dulu semuanya ya. Baik, kemudian di bagian view, kamu boleh ke view. Lalu di bagian components, lalu kita cari layout. Oh maaf, bukan di komponen ya, tapi di sini ya, di layout, folder resource, view, lalu layout, lalu di sini ya, app.blade.php. Baik, di sini kamu jalankan terlebih dahulu dengan npm rundev. Kemudian kita buka dulu websitenya. Kita coba login dulu ya. Jangan lupa Laragonnya di start juga ya. Baik, saya akan login dulu. Baik, di sini saya akan contohkan di menu project ya. Coba kita create. Nah, di sini ya, di text area-nya itu belum kita install. Jadi kita akan install text editor menggunakan CK Editor versi 5. Jadi buka di layoutnya, kita scrolling paling bawah ya, di bagian sini nih. Kita kopikan, kamu kembali ke quick start, atau kamu boleh kopikan yang di bagian sini. Kamu copy, lalu bisa kamu kopikan di paling bawah sini ya. Dan juga kamu boleh copy script ini. Kita copy, kita taruh paling bawah. Kita rapikan dulu. Baik, di sini ada editor. Kita akan coba overview ya. Jadi untuk satu script ini itu satu text editor. Jadi kamu boleh buat disesuaikan aja nantinya. Di sini saya contohkan dulu satu untuk overview. Kemudian kita simpan. Lalu kemudian kita panggil dengan ID editor. Maaf, dengan ID overview ya. Kita buka project, create. Baik, di text area ini kita panggil overview. Baik, di sini sudah berhasil diinstal ya, overview. Oke, kita akan install untuk semuanya karena di sini menggunakan text editor juga, tipografi, content, dan juga color.
Untuk color ini nanti kita akan menginput atau upload image ya. Sementara kita akan buat dulu. Jangan lupa ditaruhnya itu di text area ya. Baik, di sini sudah berhasil kita masukkan text editornya. Jadi sisanya seperti klien, tanggal, URL ini masih input aja biasa. Dan sekarang kita coba ya. Atau kita install dulu yang lain gitu ya. Kita cancel dulu. Oh ya, yang diedit belum ya. Ini ya, diedit jangan lupa dimasukkan juga ID-nya. Baik, di sini sudah berhasil, kita install. Kemudian kita akan kembali ke dashboard. Kita akan install untuk menu service, lalu experience dan juga testimonial. Kita install dulu ya. Oh, untuk service tidak ada. Untuk experience ini ada ya di job desk. Kita buka experience, di create dan edit. Kita masukkan di bagian job desk. Lalu sini juga dimasukkan. Baik, kalau kita cek ya sudah berubah ya. Lalu kita lihat lagi di bagian editnya juga sudah ya. Kemudian kita cek di testimonial. Ini sepertinya ada nih di bagian review ya. Kita buka folder testimonial, create dan editnya. Lalu di bagian review kita masukkan ID-nya. Oke, di sini sudah berhasil, kita masukkan. Ini kita coba tes lagi di edit. Ya, sudah ya. Baik, untuk text editor kita sudah berhasil menginstal CK Editor versi 5 dan sekarang saya akan input untuk masing-masing menu ya. Di service ada beberapa service misalnya. Tapi untuk sekarang ini 2 aja dulu ya. Lalu kemudian experience biarkan 2 dulu. Dan paling saya akan input di project dan juga testimonial kali ya. Saya akan input dulu untuk projectnya. Atau nanti aja kali ya. Pas kita masuk ke proses pembuatan website portofolio menggunakan Next.js. Baik, di sini saya juga lupa ya untuk menghubungkan atau menggabungkan service dan juga project. Jadi kita akan panggil
ID dari service ini. Ini mana kalau kita cek kembali, baik, kalau kita cek kembali di project ini ada ID service ya. Lalu di service itu kita sudah menginput ya, ada web developer, iOS, dan ada 4 ya, tapi di sini ada 3 ya. Baik, kita akan gabungkan dulu untuk input dari service-nya. Caranya kita akan panggil dari sini, kita akan buka dulu controller project-nya di luar API ya. Lalu kemudian di bagian create ini kita akan tambahkan data dari service. Lalu kemudian sama dengan kita panggil model service-nya ya. Klik 2, lalu kita panggil semuanya. Baik, dari sini kita tinggal tambahkan koma dari data service. Jadi data service itu kita akan masukkan ke dalam project view-nya. Kita simpan, kemudian kita buka resource view dari project-nya. Kita coba untuk create-nya terlebih dahulu. Baik, di create ini kita akan masukkan name-nya itu ID service. Lalu di bagian sini kita akan hapus dulu. Lalu kita for each dari service data ya. Kita jadikan datanya. Baik, kemudian di bawahnya jangan lupa di end for each. Di end for each. Lalu di value-nya kita masukkan ID service-nya ya. Data, kita masukkan ID-nya. Lalu di sini kita panggil namanya. Name dari service. Baik, kemudian kita coba tes apakah ada error. Baik ya, di sini ada iOS sudah muncul, app developer dan juga web developer. Kalau kita cek di service-nya, ini sesuai ya. Yang paling atas iOS, paling bawah web developer. Baik, kita coba jajal untuk input. Misalnya kita tes aja dulu ya. Ini web developer, kita inikan aja web developer. Untuk gambarnya kita bebas aja dulu. Baik, kemudian kita cek untuk project-nya apakah sudah masuk sesuai dari ID service-nya ya. Ya, sudah ya. ID service-nya itu 4. Kalau kita lihat di service ID 4 itu web developer ya. Kemudian kita akan memunculkan service-nya, atau kita coba di edit-nya dulu ya. Untuk kita munculkan terlebih dahulu. Caranya sama dengan ini, kita boleh kopikan aja di bagian edit ini. Lalu kita paste. Jangan disimpan dulu. Kita akan kopikan ini juga. Lalu kita pastekan di bagian sini, di editnya ya. Kita koma aja. Lalu misalnya di sini data ya. Dari data. Kita refresh. Nah, di sini service-nya itu nggak ada. Kita boleh ubah di sininya itu data. Maka muncul property ID. Oh,
Oke. Atau oke. Atau service. Ini service. Ya, jadi pemanggilannya seperti itu ya. Jadi di sini kamu boleh service. Tadi kan kalau untuk create kan manggilnya data service all, lalu kita panggil di halaman create itu dengan datanya dari service. Lalu untuk edit, karena kita view-nya seperti ini, gitu ya. Jadi item project itu dimunculkan, dan kita juga butuh untuk item dari atau data dari service. Jadi kita masukkan terlebih dahulu, kita panggil data service-nya, lalu kita masukkan untuk memunculkan di halaman editnya. Pusing nggak nih? Lebih simpelnya seperti ini ya. Oke, kalau misalnya kita coba lagi. Oke, di bagian project kita cek. Baik, sudah masuk ya, 4 ya. Oke, sekarang kita coba untuk memunculkan service-nya. Dan kita tidak memunculkan ID service ya, tetapi kita akan memunculkan name service-nya atau nama dari service-nya. Caranya kamu boleh ke project controller di bagian index ini. Saya tidak akan menggunakan pagination lagi. Saya akan munculkan terlebih dahulu. Kita akan join service. Oh, maaf. Koma dulu ya. Kutip dari service ID lalu project ID service, lalu kita ambil dengan get. Kita akan coba reload. Oh, service. Oke, ya sudah. Ini karena kita tidak menggunakan pagination, kita akan hapus dulu. Kita tes dulu terlebih dahulu di bagian index project. Kita akan cut terlebih dahulu. Baik, di sini kita tinggal coba memunculkan service name. Ya, sudah keluar ya. Sudah muncul service dari database service-nya, gitu ya. Oke, mungkin segini dulu aja ya update-nya. Nggak banyak juga, nggak panjang juga. Dan ya, kalau bermanfaat boleh subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng-bareng. Dan setelah ini kita akan masuk ke proses tutorial membuat website portofolio menggunakan Next.js versi 14 ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.